Dulu ada principle of software testing, di mana secara garis besar, principle of software testing dibagi menjadi 7. Pertama ada testing shows the presence of defects. Testing dapat menunjukkan adanya cacat, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada cacat. Kemudian yang kedua ada exhaustive testing is impossible, menggunakan analisis risiko dan prioritas untuk memfokuskan upaya pengujian mereka sehingga tidak melakukan testing berulang kali. Dan ketiga ada early testing berarti melakukan pengujian sedini mungkin dalam proses pengembangan. Yang keempat ada defect clustering, yaitu cacat software bisa ditemukan dalam kelompok. Dan yang kelima ada pesticide paradox, testing yang sama diulangi berulang kali sehingga bisa membuat sebuah bug itu kebal. Lalu ada testing is context dependent, testing perlu dilakukan secara berbeda dalam konteks yang berbeda. Lalu yang terakhir, yang ketujuh ada absence of errors fallacy. Tidak adanya kesalahan tidak berarti software tersebut sempurna. Selanjutnya itu kenapa sih atau why do we test software gitu? Kenapa kita melakukan software? Kita melakukan sebuah software testing karena kita ingin memastikan bahwa software tersebut itu telah memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh customer. Dan tentunya setelah kita melakukan software testing dan kita tahu bagian mana yang cacat, itu kita harus segera untuk melakukan perbaikan dari bagian error atau cacat tersebut. Nah, di sini ada suatu teori jendela rusak. Misalkan ada sebuah gedung, ada satu jendela rusak. Kita bersikap, kita gak usah perbaiki. Terus ada jendela rusak lagi. Kita bersikap, kita gak usah perbaiki lagi. Toh itu juga jendela yang sebelumnya belum diperbaiki. Akhirnya satu gedung pun rusak semua jendelanya. Nah, di sini kita harus bersikap untuk menjadi seseorang yang alergi terhadap error tersebut. Sehingga setiap ada kerusakan kita bisa langsung perbaiki. So, why developers are not good testers? Karena yang pertama, misunderstanding and assumption. Developer dapat salah mengerti dan mengasumsikan apa yang dikerjakannya sudah benar. Developer bisa saja tidak melihat kesalahan pada programnya. Improper use of development process. Developer bisa saja tidak menggunakan metodologi yang diterapkan secara benar atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Optimism and underestimation. Developer yakin apa yang dikerjakannya sudah benar dan mengunderestimasi diperlukannya testing. Limited perspective. Developer seringkali melihat dari sisi developmentnya saja. Last but not least adalah lack of formal division. Developer mungkin memprioritaskan pendekatan sesuai sistem dan dokumentasi daripada mengalokasikan waktu dan usaha untuk testing. So, in conclusion, developers generally think how to develop the application. On the other hand, testers think about how the end user is going to use the application. Here are the major factors affecting software testing. People relationship. Understanding the value of life cycle testing. Poor test planning. Testing constraints and scope of testing. Independent testing ini adalah kumpulan pengujian yang dilakukan oleh tim penguji yang dipisahkan dari siklus pengembangan terhadap suatu sistem software sesuai dengan persyaratan yang diinginkan. Kenapa independent testing ini dipisahkan dari siklus pengembangan? Karena agar penguji dapat memberikan perspektif yang segar dan tidak bias, sehingga kemungkinan menemukan kesalahan-kesalahan yang tidak terdeteksi oleh pengembangan menjadi lebih besar. Ada beberapa skill seorang individual butuhkan untuk menjadi tester. Pertama, memahami sistem yang diuji secara mendalam, memahami teknologi yang digunakan sistem tersebut, memiliki kreativitas, wawasan, dan pengetahuan bisnis, dan memahami metodologi pengembangan yang digunakan dan artefak yang dihasilkan.